Nah, baik. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan bagian produk controller ya. Nah, di sini ada namespace, ada use, dan juga ada class di sini. Jadi namespace di sini itu kelas ya. Jadi menyatakan kalau si ini tuh folder file ini tuh ada di bagian folder app, http di controllers. Selanjutnya use di sini yaitu untuk permintaan HTTP-nya di sini untuk use sendiri. Terus kemudian untuk use app models juga di sini untuk bagian produknya untuk mengimport request produk kategori. Nah, kemudian kita mengimport bagian di sininya produk controller ya. Nah, untuk kelas di sini produk controller ini untuk untuk mengimportkan juga dari si folder produk controller. Kemudian ada public function index. Nah, untuk folder ini itu dijelaskan di sini untuk tujuan mengambil si daftar produknya, untuk mengambil daftar produk dari si kategorinya. Nah, jadi get all produk, semua produk itu jadi diambil. Nah, nanti ditampilkan di bagian backend produknya. Nah, kemudian ada pembuatan di sini untuk pembuatan si kategorinya juga. Nah, ini untuk si is parent ya, dan juga di sini untuk tampilkan backend produk create. Di sini itu is parent itu berupa induk ya, yang nanti akan dikirimkan juga ke dalam kategori di tampilan backend produk create-nya. Jadi untuk si pengguna itu dapat memilih kategori membuat produknya yang baru gitu. Selanjutnya di public function store di sini itu untuk menyimpan produk baru ke dalam database nih. Nah, ini untuk si validasinya database-nya di sini. Jadi ada title, summary, deskripsi, foto, size, stock, cat ID, chill cat ID, ada is feature juga, status sama condition, harga dan diskon. Nah, lalu di sini untuk melihatkan si show-nya untuk menampilkan si produk, ini untuk menampilkan si produk yang berdasarkan di sini ID. Nah, di sini tuh tidak melihatkan apa-apa ya, artinya kosong. Di sini tidak ada implementasian apa-apa untuk menampilkan si detail produknya. Nanti juga ada bagian indeksnya di bagian produk controller ini tuh. Jadi di sini editnya itu untuk mengedit si produk, kategori, dan juga produk. Ada juga di sini untuk mengupdate ya, mengupdate itu ketika kita sudah mengedit itu, lalu kita akan mengupdate gitu dengan kita memvalidasi sesuai dengan yang tadi kita di sini kita terapkan di bagian store di sini. Maaf. Nah, ini sama isinya dari si title menggunakan string, si summary string, lalu sampai diskon. Di sini nah, untuk berupa panggilannya di sini ya, dan juga di sini menyatakan jikalau kita sudah mengupdate itu nanti bakal ada bacaan sukses produk successfully update. Jikalau error nanti kita ada bacaan error, please try again. Itu nanti ada di bagian produk indexnya nih, tampilan di si produk controllernya tuh. Nah, untuk destroy sendiri ini tuh untuk bagian menghapusnya, untuk bagian menghapus si produk-produknya, mengambil data produk berdasarkan ID dan menghapusnya menggunakan delete. Nah, jika berhasil pesan sukses tampilkan sukses produk successfully delete. Lalu jika error while deleting produk. Lanjutnya ke bagian produk review controller. Nah, untuk di sini sama.
diawali dari namespace dan juga menggunakan use juga di folder yang sama dari si namespace di sini itu. Nah, untuk indeks di sini itu menampilkan semua si ulasan produknya. Jadi nanti ada ulasan produk-produknya juga di sini. Jadi untuk si proses dari sini itu mengambil dari data ulasan. Jadi menggunakan produk review index. Nah, inilah tampilannya yang ada di bagian backend-nya. Kemudian di sini ada bagian create. Nah, create di sini itu untuk menampilkan si formulirnya untuk membuat ulasan produk baru gitu. Jadi ketika kita mau ada ulasan-ulasan, dan disinilah fungsi yang public function create. Lalu public function store untuk menyimpan si ulasan baru ke database. Nah, nanti untuk si dalam itu sesuai dengan yang ada di database kita di bagian si store-nya ini tuh. Nah, jikalau berhasil ketika kita mengambil si produknya, nanti kita akan ada bagian bacaan thank you for your feedback, error something went wrong, please try again. Nah, untuk public function show ini tuh untuk menampilkan hasil dari kita sudah mengupdate, bukan mengupdate, kita sudah menampilkan, sudah kita sesuai isikan dengan tadi di atas. Tadi juga di sini ada bagian editnya juga, kita mengambil itu dari produk review ya, dengan sesuai yang dipanggil di atas. Nanti kita ada tampilannya juga di sini buat di bagian backend review editnya gitu. Untuk bagian editnya juga nanti di sini kita sesuai juga nih, ketika kita sudah mengupdate di sini, ini mengambil datanya itu dari semua si data-data. Lalu jika berhasil kita mengupdate, nanti ada bacaan juga review success update, something went wrong, please try again. Nah, kemudian di sini juga ada bagian menghapusnya ya, destroy, yang menghapus si bagian ulasan-ulasan. Lalu di sini ada bagian shipping controller ya. Shipping controller itu bisa dibilang seperti kurir. Jadi untuk si pemanggilannya itu kita ada di sini. Dan seperti biasa ada namespace, bagian folder app controller, dan juga use. Yang pertama di sini ada shipping controller ya, untuk mengontrol semua bagian yang ada di shipping. Itu ada tampilannya itu di bagian shipping indexnya nih, untuk tampilan awalnya ketika si pengguna melakukan order itu, nanti pengguna akan memilih shipping atau kurir yang sudah disediakan oleh yang kita buat. Nah, nanti di sini kita juga bisa membuatnya juga nih, membuat si shippingnya. Lalu di bagian store, nah, tipe di sini itu memang wajib ya, karena di sini kita menggunakan string. Dan juga di sini ada harganya juga sesuai opsional sepertinya sih. Jika emang harus berupa angka, harus berisi di sini. Untuk statusnya juga harus aktif, ada bagian aktif atau inaktifnya. Nah, nanti jika kita sudah membuat, nanti ada bacaan sukses atau error gitu jika berhasil atau gagal. Nanti kemudian ada public function show untuk menampilkan ketika kita sudah menambahkan sebagian shipping ini itu. Lalu di bagian edit sini ada shipping fan ya, shipping fan ID ini tuh mencari pengiriman berdasarkan ID yang digunakannya. Lalu jika pengiriman tidak ditemukan, akan ditampilkan pesan error di sini. Nah, nanti jika pengiriman ditemukan, si data pengiriman dikirim ke tampilan backend shipping edit untuk dieditnya. Nah, lalu ada bagian untuk mengupdate-nya nih, cari si validasinya, data yang diterimanya itu harus berupa string juga di sininya, sesuai dengan yang diedit tadi. Hampir sama juga di sini fungsinya juga untuk field data set-nya itu, yaitu jika si
mengambil data dan permintaan dan mengupdate pengiriman yang menggunakan ini file data ini sesuai yang ada data. Lalu jika update berhasil menampilkan pesan sukses, jika gagal menampilkan error. Kemudian ada bagian destroy juga di sini untuk menghapus pengiriman yang berdasarkan ID-nya. Jika pengirim ditemukan proses penghapusan dilakukan, cuman menggunakan ini kita shipping delete. Nah, statusnya di sini shipping delete nih. Jadi jikalau kita ada proses untuk penghapusan. Jika penghapusan berhasil menampilkan pesan sukses, jikalau gagal kita ada error juga. Kemudian nanti diarahkan ke daftar pengiriman juga nih. Balik lagi. Jika pengiriman tidak ditemukan mendapatkan pesan error dan mengarahkan pengguna ke halaman sebelumnya, yaitu tadi bagian pemesanannya. Untuk selanjutnya, ini ada bagian user controller. Ini untuk pengguna yang untuk mengakses program ini, si website. Jadi untuk user controller di sini itu kita menyediakan dua sebetulnya, bagian admin dan juga usernya gitu penggunanya. Sama di sini ada bagian indeksnya juga. Untuk order by di sini itu kita tuh mengambil data yang mengurutkan berdasarkan ID dengan urutan yang emang membaginya menjadi halaman. Nah, di sini bagian PagiNet 10 pengguna per halamannya ini tuh. Lalu data pengguna yang diambil kemudian dikirim ke tampilan backend user index. Lalu ada pembuatan create menampilkan formulir untuk membuat pengguna baru nih. Nah, untuk bagian dalamnya itu historinya itu menyimpan si pengguna baru ke dalam database-nya. Ini database-nya yang sesuai ada di database kita juga. Di sini sering karena memang wajib ya, dan maksimal kita di sini 30 karakter, dan juga di sini juga berupa string, password juga string. Kemudian ada bagian role-nya juga di sini. Kita ada panggilan admin atau user karena kita menyediakan hanya dua saja. Lalu ada status juga sini. Untuk statusnya itu kita bisa mengaktifkan atau nonaktifkan si usernya. Lalu ada bagian fotonya juga di sini kita. Nah, jika sukses, ada bagian sukses user, error while adding user. Lalu kita menampilkan di sini bagian public yang show-nya ketika kita sudah mengisi dari si user yang ingin ditambahkan. Jadi kita juga di sini kita bisa mengedit. Nah, untuk mengeditnya di sini tuh kita bisa di sini untuk user fin or valin itu untuk mencari si pengguna berdasarkan si ID-nya gitu, menggunakan yang mana gitu. Lalu nanti jika ditemukan si data pengguna dikirim ke tampilan backend users edit. Lalu ada bagian update ketika kita memperbarui data pengguna yang sudah ada gitu. Jadi kita juga di sini mendeklarasikan juga sesuai yang juga diedit di atas ya. Disamakan juga ada string juga di sini maksimal 30 karakter, yang dimana string di sini kan memang wajib diisi role juga aktif apa enggak, aktif dan tidak aktifnya. Jika kita berhasil, nanti data akan dimasukkan dan di save. Jika berhasil akan ada bacaan sukses. Kalau berhasil, jika ada yang salah nanti ada error occurred while updating. Lalu yang terakhir di sini ada bagian update destroy, public function destroy. Jadi kita untuk mengupdate si bagian usernya untuk si fin order itu nanti mencari si ID yang kita pengen kita hapus. Nah, juga kita temukan proses penghapusan dilakukan delete nih statusnya, kita delete. Lalu jika pengguna berhasil kita delete, nanti akan ada bacaan sukses. Jika berhasil nanti akan ada bacaan error. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian model. Nah, untuk model sini tuh sama kita juga sesuai dengan namespace yang mengambil dari folder kita.
Untuk si foldernya itu kelas namespace app model. Nah, untuk sini ada bagiannya kelasnya juga untuk ambil dari kategori extend model. Untuk protected films itu properti ini digunakan untuk menentukan kolom-kolom yang dapat diisi. Nah, nanti untuk kolom-kolom itu ada bagian title, ada slug juga, ada summary, foto, status, is parent, parents, dan edit by. Nah, kemudian kita jelaskan juga di sini untuk bagian slugnya itu yaitu kategori. Nah, lalu parent info menyediakan si relasi untuk mendapatkan kategori induk parent dari kategori saat ini. Terus hash1 di sini itu kita menggunakan hash1 itu untuk mengambil si satu kategori induk yang berdasarkan parent ID yang terdapat pada kategori. Lalu ada get all kategori untuk mengambil semua kategori dan mengurutkan berdasarkan ID-nya. Lalu ada shift field di sini untuk mengubah si kategori yang dimiliki ID tertentu jadi menjadi kategori yang induk. Nah, parent jadi satu. Kemudian ada get child by parent mengambil kategori anak berdasarkan ID kategori induk. Penjelasan di sini itu menggunakan where ya kita menggunakan where di sini itu untuk memilih si kategori yang memiliki parent ID nih, kita pilih sesuai dengan ID yang diberikan dan mengurutkannya berdasarkan ID. Lalu ada bagian child cat. Nah, menyediakan relasi untuk kategori dari si kategori si cat. Lalu ada bagian get all parent will child untuk mengambil semua kategori induk yang memiliki kategori dengan status aktif. Lalu untuk bagian produk, nah untuk produk ini menyediakan relasi untuk mendapatkan produk yang berada di kategori ini. Di kategori itu karena kita web di sini ya, jadi kita sebut sebagai masterpiece. Di masterpiece ini itu si karya gambarnya. Nah, untuk produknya itu menyediakan si relasi untuk mendapatkan produk yang berada di subkategori. Lalu ada get product by cat. Nah, itu sebetulnya kita itu mengambil kategori dan produk yang terkait dengan kategori tersebut berdasarkan slug yang tadi. Lalu ada get product by subcat untuk mengambil kategori dan produk yang terkait dengan berdasarkan slugnya juga. Lalu yang terakhir di sini ada bagian count aktif kategori penghitung jumlah kategori yang memiliki status aktif. Nah, untuk selanjutnya kita ke bagian model. Ya, di sini juga ada bagian bannernya juga. Nah, untuk bannernya itu untuk tampilan awal. Di tampilan pertama itu ada kita menyertakan bagian title, slug, deskripsi, foto, status. Nah, untuk kartnya di sini itu seperti keranjang ya. Kita di sini deklarasikan ada bagian user, produk, order, quantity, amount, price, status. Lalu di bagian order sini untuk order namespace app model kita ngambil dari bagian folder app model. Kelas order di sini tuh kita mengambilkan user, order, number, subtotal, quantity, delivery charge, status, total amount, first name, last name, country, postcode, ada addressnya juga, phone, email, ada paymentnya juga, payment status, shipping ID, dan kupon. Lalu di sini ada card info, kita mengambil dari bagian folder app model card si keranjang yang tadi berdasarkan order ID dan ID. Lalu ada public static function itu
kita mengambil dari semua orderan yang ada di bagian card info. Lalu ada public static function. Di sini tuh kita mengambil dari bagian order yang aktif. Lalu di sini kita bisa juga memilih si shippingnya ya, untuk kurir yang tadi sudah dijelaskan. Kita bisa mengambilnya dengan dideklarasikan shipping ID. Nah, nanti ada bagian usernya, kita menyertakan user untuk melakukan order. Nah, untuk selanjutnya di sini ada bagian terus kategorinya juga. Lalu ada bagian setting. Nah, setting di sini tuh saya menampilkan bagian yang ada di bawah halaman tampilan awal. Jadi ada di sini short dash, deskripsi, si foto, address, font, email, logo. Jadi ini tuh lebih ke menjelaskan si website kita, gitu, website art kita. Kita menampilkan ada fotonya juga, address, logo, ada font, ada email juga. Nah, lalu di sini terakhir ada shippingnya. Jadi untuk bagian shipping juga di sini kita ada bagian tipe price, ada bagian tipe price status, dimana itu mengambil dari aktifnya si shipping, kita aktifkan di nanti bagian admin. Nah, jika nanti kita mengaktif statusnya aktif untuk si salah satu shipping, nanti si tampilan di bagian order, si pengguna nanti bisa memilih sesuai status si shippingnya.